terkait kasus Habib Bahar, Beb. Iya. Ya, menurut Habib seperti apa? Ana sudah sering menyampaikan di mana-mana di panggung bahwa kalau Ana terlepas dari hal-hal yang lain, Ana memandang beliau ini adalah mujahid bagi para habaib muda. Ana berusaha untuk menyelamatkan harga diri seorang Habib dari oknum-oknum yang nggak bertanggung jawab, yang memanfaatkan, yang menimbulkan kedoliman, penipuan, bahkan ada hal-hal yang sampai menikahi para syara'i. Nah, jamaah banyak ingin bertanya nih, menurut Habib seperti apa nih, Habib? Ya, jadi begini, kita harus jangan melawan atau menentang kepada alam. Ya, sistem alam itu adalah sistem yang berlaku sepanjang masa. Artinya ada siang, ada malam, ada laki, ada perempuan, ada lembut, ada keras, ya, ada hak, ada batil, ada haram, ada halal, ada putih, ada hitam. Nah, itu sudah sesuatu yang menjadi alami, ya, sunatullah di atas bumi ini. Gitu. Oleh karena itu sifat manusia itu berbeda-beda. Ada yang lemah lembut, ada yang kasar tapi benar, ya. Ada yang tengah-tengah di antara itu dan sebagainya. Jadi semuanya itu kalau menurut Ana, ya, kenapa sih Allah Ta'ala itu menciptakan Sayyidina Abu Bakar dan Sayyidina Umar? Kok nggak Sayyidina Abu Bakar aja sama Sayyidina Utsman? Ada Sayyidina Utsman, lalu Sayyidina Ali. Abu Bakar lemah lembut, suka menangis, nggak mampu dia itu melihat sebuah kemungkaran, kezaliman, tapi dengan tangisan, dengan lemah lembut dia itu menghilangkannya. Begitu meninggal, dia cuma 2 tahun sekian, diganti sama Sayyidina Umar, 10 tahun lebih. Keras orangnya, nggak bisa melihat sebuah kebatilan. Anaknya sendiri pun dicambuknya, karena dia itu telah dijerumuskan oleh sebagian temannya untuk meminum khamar dan sebagainya, cambuknya. Gitu. Nah, artinya apa? Kenapa kok harus ada Sayyidina Umar? Kok nggak Sayyidina Abu Bakar aja yang lembut? Lalu kemudian datanglah Sayyidina Utsman yang sangat lembut, ya, sama seperti Abu Bakar, lemah lembut, penuh kasih sayang dan sebagainya. Begitu dia meninggal, diganti Sayyidina Ali yang keras orangnya, nggak bisa melihat sebuah kemungkaran. Maka suatu kemungkaran sama seperti Sayyidina Umar, maka diterjangnya, nggak pernah takut pada orang. Bahkan lihat bagaimana Sayyidina Amr bin Abdul Wud, musuh Islam yang paling utama, yang pernah membunuh 1000 orang. Ketika dia itu Nabi SAW membuat hondak parit di kota Madinah, itu sudah diperkirakan, ya, oleh Salman Farisi tidak bisa dilampaui oleh kuda sekalipun, gitu. Nah, jadi sudah diperkirakan. Subhanallah, ini si Amr bin Abdullah itu bisa melampauinya. Dari saking hebatnya, padahal umurnya itu di atas 70 pada waktu itu. Sudah pernah membunuh 1000 orang lebih. Jadi terkenal, jadi preman, ganas, sadis dan sebagainya, gitu. Sehingga ketika dia itu sudah melewati dan kudanya ke bagian atau tempat Nabi SAW dan sahabatnya berkumpul, maka di saat itulah dia menantang duel. Maka kemudian Nabi SAW mengatakan kepada sahabat-sahabatnya, siapa di antara kalian yang mau memenuhi tantangannya? Semuanya diam, semua tertunduk, nggak ada yang berani mengangkat kepala. Karena apa? Saya tahu semuanya siapa Amr bin Abdul Wud. Tapi lihat bagaimana Sayyidina Ali bin Abi Thalib saat itu juga spontan dia mengatakan, "Gal ana ya Rasulullah." Padahal umurnya masih 21, masih muda. Apa kata Nabi Muhammad? "Khalli Ali, innahu la Amr bin Abdul Wud." Dia itu adalah Amr bin Abdul Wud. Kamu diam dulu. Ditawarkan lagi untuk kedua kalinya. Juga seperti itu menundukkan kepala para sahabat. Sayyidina Ali mengatakan, "Gal ana ya Rasulullah." Aku ya Rasul. "Gal, innahu Amr bin Abdul Wud ya Ali." Sampai ketiga kalinya nggak ada yang berani, hanya saya Ali. Ketika dia mengatakan, "Gal ya Rasulullah," dipanggil oleh Nabi SAW, dikasihkan imamahnya Nabi SAW, dipakaikan, lalu berikan pedangnya Nabi kepadanya, yaitu yang terkenal dengan pedang Zulfikar itu. Sehingga lihat bagaimana Sayyidina Ali itu ketika berduel dengannya, dia katakan, "Kamu ini adalah seseorang yang terkenal, tidak pernah kasih pilihan kecuali kau pilih yang terbaik." "Gal ya, benar, aku itu orangnya. Kalau gitu aku akan berikan pilihan 3. Apa itu pilihanmu? Yang pertama, kamu pulang aja. Jangan usah kamu melawan kami." Nah, apa kata dia? Saya ini datang sini untuk menjaga harga diri. Saya datang sini untuk membantu golongan kami dan sebagainya. Saya tidak mau. Ada pilihan lain? Pilihan lain, katanya dia, masuk ke agama Islam.
Masuk agama Islam, aku akan peluk kamu dan kamu akan bersama kami. Aku tidak ada dalam pilihanku, dalam hatiku tidak ada yang semacam itu. Kalau begitu, ada pilihan yang terakhir. Apa itu? Ayo kita berduel. Maka dia kaget, marah dia. Ini anak kecil, anak muda, dia itu berani menantangnya. Sehingga dia tanya, siapa kamu? Maka dijawab dengan syairnya yang terkenal. Ana alladzi sammatni ummi Haidara. Akulah yang dinamakan oleh ibuku sebagai Haidara. Haidara itu adalah macan, singa gitu. Jadi nggak ada takutnya ini beliau. Sampai akhirnya beliau berduel, pada waktu itu hampir 1 jam lamanya berduel. Dan kaum muslimin tidak tahu apa yang terjadi. Apakah Sayyidina Ali ini termasuk yang dibunuh atau enggak. Mereka itu hanya termangu, terkesima. Kenapa? Karena mereka nggak kelihatan. Debu itu berterbangan. Sehingga mereka itu tidak kelihatan. Mana Sayyidina Ali, mana Sayyidina Abdul Wud. Subhanallah, suatu waktu ketika dia itu sudah, dan Sayyidina Ali sempat tergores ya. Tergores punggungnya pada waktu itu. Nah, pada waktu Sayyidina Ali mempunyai kesempatan, maka kemudian ditebasnya kakinya sehingga dia tersungkur ke bawah. Ketika dia bangun, maka ketika mengambil pedangnya, ditebas oleh Sayyidina Ali dan tepat di tengah kepalanya dan menjadi 2 badannya. Itulah Sayyidina Ali. Sehingga Sayyidina Ali kemudian bertakbir, Allahu Akbar. Begitu dikatakan Allahu Akbar, semua kaum muslim mengatakan Allahu Akbar. Dan subhanallah, begitu debu itu sudah mulai ke bawah dan mulai tampak penglihatan pandangan, ternyata Sayyidina Ali yang memegang kepalanya si Amr bin Abdul pada Nabi Muhammad SAW. Nah ini beliau berani, jadi pemberani luar biasa gitu, tapi keras. Jangan sampai ada sebuah kezaliman di depannya Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Kenapa harus ada Sayyidina Ali bin Abi Thalib? Kenapa harus ada Sayyidina Umar bin Khattab? Jadi memang ada orang yang harus itu keras. Jadi di Indonesia ini cukup kita ambil sejarah. Mohon maaf ya, kita ini orang Indonesia juga ya. Alhamdulillah saya ini dari segala macam dinasti saya ada. Ibu saya, Hubabah Khadijah binti Habib Muhammad Hinduan. Ibunya itu orang Madura. Masih keluarga Kiai As'ad. Ya, Kiai As'ad yang sekarang ini anaknya itu Kiai Khalil, yang ada di situ Bondo. Itu masih saudaranya mbah kita. Dan keluarga dari ayah saya itu juga ada yang Raden dari kerajaan Sumenep. Jadi Mahfud MD itu kan dia itu RB. Kita juga RB. Nah, kita masih keluarga kesultanan gitu. Nah, jadi kita ini terkadang mohon maaf ya, Indonesia ini entah gimana ya, atau tabiatnya atau gimana. Kadang-kadang kita ini harus ingat sejarah. Kita ini sudah dijajah oleh Belanda ini selama 350 tahun. Nggak ada di dunia seperti itu gitu. 350 tahun. Nggak sadar-sadar juga kita itu dijajah begitu. Sehingga kadang-kadang nggak terlecut kita. Nggak sadar-sadar kecuali dengan kekerasan. Ya mungkin Allah Ta'ala mengirim seperti Habib Rizik ya, seperti Habib Bahar, yaitu supaya untuk melecut kita. Kalau nggak ada mereka, siapa yang berani? Coba buktinya, mana yang bisa menandingi Habib Bahar ataupun Habib Rizik bin Syihab yang selain Habaib? Mana di antara mereka? Nggak ada yang berani. Nah, itu salah satu rahmat. Kalau nggak ada mereka, tambah parah lagi Indonesia ini, negara ini. Jadi alhamdulillah ada yang seperti itu. Walaupun kita sendiri ya, walaupun Habib Bahar itu ada murid kami ya, dan bahkan sempat saya waktu dia keluar, telepon saya pada sore harinya, dan dia bilang, Beb, saya ini sekarang disambut ratusan ribu orang yang menyambut saya. Ya sebetulnya bukan dia yang memerintahkan mereka untuk menyambut ya, wallahualam, tapi mereka karena cinta kasihnya mereka kepada Habib Bahar, sehingga mereka itu banyak berkumpul ribuan orang, bahkan puluhan ribu orang pada waktu itu. Dan dia katakan, saya sempat berpesan kepada dia, Beb, ente sudah di penjara sekian lama, tolong lebih arif, lebih bijak, berdakwalah dengan siasat, gitu ya. Nah, tapi nggak bisa dipaksakan Habib Ahmad. Ana sama antum mungkin sama ya. Dakwanya caranya lemah lembut gitu. Ada orang yang nggak bisa. Dia tuh nggak tahan. Melihat sebuah kemungkaran itu tidak tahan. Melihat sebuah kezaliman itu tidak tahan. Dan insya Allah yang lemah lembut pun di antara ulama juga seperti itu. Cuma caranya beda. Kita merangkul. Tapi ada yang memukul. Gitu. Kalau nggak ada yang memukul, semua merangkul, kita jadi babu terus. Jadi artinya perjuangan orang ulama yang keras ini, yang dikatakan Nabi SAW, afdhul jihad kalimatu haqqin urida biha batil. Jadi sebaik-baik jihad itu adalah sebuah kalimat yang benar yang diutarakan di depan raja yang zalim gitu ya. Nah, jadi seperti itu. Kalau nggak ada yang seperti itu, maka akhirnya kita dosa semuanya. Karena kan amar ma'ruf nahi munkar itu kan harus dilaksanakan. Yang punya tangan dengan tangannya, yang punya lisan dengan lisannya, yang punya harta dengan hartanya, yang nggak bisa ya udah dengan hatinya gitu. Jadi artinya untung masih ada seperti mereka-mereka ini yang berani untuk menampakkan sebuah kebenaran. Kalau tidak kita dosa semuanya gitu. Artinya perjuangan mereka itu lebih banyak berkorban ketimbang kita, Beb Ahmad. Nah, kita ini melemah lembut.
kita ini kan diterima oleh semua kalangan karena kita lemah lembut. Tapi orang seperti dia dimusuhi banyak orang. Nah, mungkin kita nggak dimusuhi gitu. Jadi lebih berat seperti beliau. Jadi memang fenomena yang semacam ini harus ada di dunia ini ya. Jadi harus ada. Oleh karenanya di dalam pendidikan itu nggak boleh dengan cara lembut. Salah itu dengan cara lembut. Harus ada kekerasan juga. Karena apa? Setan itu satu-satunya takutnya itu dengan kekerasan. Lalu kalau seumpama yang semacam itu tidak dibenarkan, ya, dengan mengatakan itu hak asasi manusia sebagai, loh kenapa di penjara itu harus ada kekerasan? Kenapa harus ada, ketika investigasi itu harus ada kekerasan? Kalau memang tidak boleh. Nah, ini kan juga untuk membenarkan, untuk meluruskan, untuk menjadikan orang itu baik kembali, pembinaan katanya di penjara pembinaan. Nah, ini kan juga pembinaan anak kita. Harusnya seperti itu dong. Jangan cuma ambil satu-satunya. Nah, kita ini kadang-kadang kalau nggak ada orang yang berani, kita ini nggak tampak, nggak kelihatan gitu. Jadi jazakallah khair, Habib Rizik ya, Habib Bahar, semoga Allah panjangkan umurnya mereka berdua ya. Dan kita harus menyikapi segala hal itu ya, jangan cuma dengan hawa nafsu, jangan. Nah, tapi kita sebagai habaib kita sudah sadar. Karena apa? Sebagaimana katakan Habib Abdullah bin Umar bin Yahya, al-habaib fi kulli waqt mabghud wa mahbub. Jadi kita ini harus siap. Di setiap saat itu ada yang benci sama kita, ada juga yang cinta kepada kita. Jadi kita nggak ada tuntutan. Tuntutan kita cuma satu, Allah ridho, Rasulullah bangga dan senang dengan cucunya. Ya. Masya Allah Habib. Baik teman-teman, kalau boleh menyimpulkan nasihat yang luar biasa dari Habib kita, bahwa ada saatnya kita memang boleh lembut, ada saatnya kita memang boleh keras. Kita butuh sosok yang lembut, kita juga membutuhkan sosok yang tegas, tapi dalam kebenaran. Ya, ibarat menanam pohon ya, Beb. Nggak semua pohon itu hanya perlu pupuk. Kadang-kadang perlu penyemprot hama, Beb. Betul, ada betul. pohon karena tanahnya subur, cukup ditanam, nggak usah dipupukin, dia bisa berbuah. Ada yang nggak bisa, perlu pakai pupuk biar cepat dia berbuahnya. Ada yang sudah pakai pupuk, Beb, masih juga nggak mempan, harus pakai pembasmi hama. Nah, apalagi sekarang ini di Indonesia udah banyak hama-hamanya, Beb. Jadi memang harus ada pembasmi yang bisa mengusir segala bentuk keburukan, kemaksiatan dan lain sebagainya. Maka saya pribadi sependapat dengan Habib bahwa memang kita membutuhkan orang-orang yang seperti ini di saat zaman ini sudah luar biasa. Bukan lagi bicara soal benar salah. Yang benar bisa jadi salah, yang salah bisa jadi benar, yang benar bisa jadi salah. Jadi kalau boleh mengutip teman-teman sekalian, nanti teman-teman buka surah An-Nahl ayat 125. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah. Hikmah di sini bukan hanya lembut, inti keras, perang pun hikmah. Seperti tadi yang disampaikan Habib. Bagaimana Imam Ali memberikan 3 pilihan. Mengajak orang kepada Tuhannya dengan hikmah. Perang itu pun hikmah, keras itu pun bagian dari hikmah, lembut pun adalah hikmah. Jadi jangan sekali-kali kita berpikiran suuzon. Oh ini Habib radikal, oh ini Habib yang keras. Enggak, mereka radikal pasti ketika berhadapan dengan kemungkaran. Maka mungkin kemarin teman-teman lihat kasus Habib Umar Asgab, bagaimana beliau dizolimin, dipukulin. Subhanallah, teman-teman bisa lihat bagaimana beliau memaafkan, beliau minta maaf, bahkan dikasih hadiah. Nah inilah akhlak para habaib. Kami diajarkan datuk-datuk kami seperti ini. Ketika berhubungan dengan masalah pribadi, kami akan siap memaafkan. Bahkan kami memberikan hadiah yang terbaik bagi orang yang sudah menzalimi. Tapi kami pun punya prinsip yang diajarkan datuk kami ketika berhubungan dengan Allah, berhubungan dengan Rasulullah, berhubungan dengan agama, maka tidak ada kata tawar-menawar bagi kami. Mungkin itu yang sekarang ini sedang diperjuangkan oleh para habaib-habib kita. Kita mendukung, karena sekarang ini Habib al-junun funun. Betul. Ya, orang gila itu macam-macam. Sekarang ini ada setan-setan medsos namanya, Bib. Nanti ada buku, Bib, mohon doanya. Ana lagi coba coret-coret judul bukunya, namanya Setan Medsos. Haji, Masya Allah. Pertama kali keluar kirimkan buat anak, Bib. Betul, Habib. Kita zaman dulu, kita lebih mudah ngadepin setan beneran, cukup baca ayat kursi, setannya kabur. Nah, sekarang ini, Bib, wujudnya manusia, cuitannya mengalahkan setan kadang-kadang. Ya, orang begini nggak cukup pakai ayat kursi. Kursinya kata jamaah lemparin ke dia, Bib.
Jadi maka sekali lagi nih jamaah mungkin sudah terpuaskan karena banyak sekali ingin melihat jawaban. Kisah Ali bin Abi Thalib tadi sudah memberikan sebuah jawaban yang luar biasa. Ya, tidak mungkin Allah pilih Imam Ali, kemudian padahal ada Umar bin Khattab. Kata Habib, bagaimana Umar itu, masya Allah, Nabi sampai mengatakan, Inna syaitan yakhafu minka ya Umar. Syaitan aja takut, apalagi manusia. Tapi Allah takdirkan Imam Ali. Jadi sekali lagi kalau ada Habib yang keras, tegas, bukan radikal, memang titisan darah dari dulu itu sudah diajarkan dan ditakdirkan Allah tidak pernah mau menerima kemungkaran di depan mata, tidak akan pernah diam. Kita doakan Habib Bahar, mudah-mudahan makomnya terus dinaikkan oleh Allah, segala bentuk kezaliman, ketidakadilan yang beliau rasakan menjadi asbab turunnya karamah berkah insyaallah buat beliau.